Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Kesegera, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kesegera, serta karyawan SD Negeri 1 Kesegera, Bapak Ibu wali siswa dari paguyuban SD Negeri 1 Kesegera, serta anak-anak yang saya sayang dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini saat ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Kesegera dalam rangka sosialisasi dan identifikasi bersama
sumber daya yang ada di SD Negeri 1 Pasekeran. Salawat serta salam tanpa kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan dan identifikasi, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan Al-Quran Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 1 Pasekeran, yaitu Bapak Yudi Himawan. Kepada Bapak Yudi Himawan kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz atas waktu yang diberikan. Ini terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta karyawan SD Pasekeran, yang saya hormati wali murid, perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6 serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama kita puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini kita diberi kesehatan dan kesempatan. Sehat semua Bu. Sehat sarapan. Ya, kita merasa kesehatan yang memahami. Tapi paling kita diberi kesempatan dan kesehatan. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara identifikasi sumber daya sekolah SD 1 Pasekeran. Salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dia mendapat syafaat Allah. Hadirin yang saya banggakan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih atas kehadirannya Ibu dengan lebih undangan, padahal undangannya datang ayahnya lewat WA, tidak surat, atau pada jenengan bisa sampai rawat. Itu saya ucapkan terima kasih. Berikutnya acara ini sebenarnya adalah sebagai bahan latihan. Nah, bagi ketiga guru kami atas nama Ibu Guru Kristiana Kristiani, Ibu Irma Kristi, dan Bapak Karim Jaya terkait pendidikan guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak itu mereka bertiga itu diminta untuk berarti memaparkan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi ternyata setiap sekolah atau setiap keluarga itu mempunyai aset atau kelebihan. Sama saja dengan jenengan, kalau punya suami dilihatnya harus kelebihannya, jangan kekurangannya. Karena kalau berbasisnya kekurangan, contoh ya, misalkan SD sini WC-nya jelek, kemudian yang saya ceritakan WC-nya baik, dan WC SD yang tidak bagus gitu, maka yang terjadi adalah rasa syukur itu akan hilang. Nah, padahal kalau saya lihat ya teman-teman SD Pasekeran itu kan juga aset, maka harusnya saya ceritanya dulu. Alhamdulillah belum berhasil satu Pasekeran, pintar-pintar, ganteng-ganteng, ayu-ayu, itu kan itu adalah aset. Sehingga kita bisa bersyukur. Kalau saya ceritanya bangunannya jelek, makanya kemudiannya itu berbasis masalah ya, berbasis kekurangan. Jadi sama konsepnya seperti kita menghadapi kehidupan. Misalnya saya konsepnya dalam sekolahnya aja parkirannya itu elek, kemudian setiap ada tamu yang datang, Pak, saya diberi bantuan parkirannya sini, saya diberi bantuan parkirannya sini, maka di otak dan hati saya itu rasa syukur akan bilang. Nah, untuk itu ya, dalam pendidikan guru penggerak itu dilatih bahwa manusia itu harus berpikiran positif. Nah, yang diceritakan atau yang
dituangkan justru adalah kelebihan. Ada beberapa kelebihan, ada 7 aset yang dimiliki dari manusia: fisik, finansial, ada keuangan, ada politik, ada budaya, agama, dan sebagainya. Itu sangat banyak Bapak-Ibu. Jadi memang luar biasa bagaimana kita merubah cara pandang kita dari yang awalnya berbasis masalah menjadi berbasis aset. Selamat datang Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu, sama seperti kehidupan, makanya sebenarnya saya itu punya harapan seperti itu ke depan. Kalau saya segera itu punya dapat bantuan pos kinerja, itu saya membayar PLT ke depan. Nanti itu bagaimana nanti kita undang langsung, bagaimana langsung kita nanti memberikan pencerahan dalam hidup anak, kemudian termasuk dalam berkomunikasi antara suami dan istri. Jadi memang hal seperti itu perlu dipelajari nanti. Saya juga tetap belajar karena sebagai manusia kita adalah makhluk pembelajar sampai akhir hayat. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar sampai nanti dengan kita berbujur kaku baru selesai. Jadi kita memang harus mencari ilmu. Nah, berikutnya terkait sosialisasi ini, silakan nanti diikuti oleh teman-teman semua, dan harapan saya sebagai kepala sekolah dari penjaringan juga mendapatkan ilmu baru dari teman-teman yang sedang berlalu, sudah mendapatkan manfaat dari ilmu dan tidak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini sehingga dimulai dengan bismillah. Jadi hari ini bukan terkait pramuka Garuda nih. Kalau Garuda itu sudah lewat, dan saya ucapkan selamat. Bismillah, insya Allah teman-teman dari Pramuka Garuda, anak dari Pramuka Garuda juga besok di Februari juga ikut lomba. Masih lagi ada lomba, insya Allah ada pesta siaga di Februari. Tapi bila itu fokus kita sekarang adalah bagaimana kita belajar berpikir positif, ya, dimanapun tempatnya, baik di sekolah maupun di rumah. Pastikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita untuk anak kita, untuk suami kita, istri kita adalah kata-kata yang positif. Oh, lewat turunan baru males banget, ya males banget. Jadi berarti berpikir positif. Nah, itu saja dari saya. Semoga diikuti. Insya Allah nanti ada pemahaman yang baru. Ternyata manusia sekarang itu fokusnya adalah berpikir yang berbasis aset atau berbasis kelebihan, jangan berbasis kekurangan. Jadi itu saja dari saya untuk anak-anakku. Jika nanti ada yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan kepada bapak ibu guru kamu, silakan tanyakan dengan baik. Atau mungkin paling murid silakan hari ini kita bisa berdiskusi dengan para narasumber kita di depan ada 3 orang. Silakan berdiskusi, silakan berbicara, tidak apa-apa. Latihan seperti itu, berlatihan berpikiran terbuka supaya kita ke depan bisa menjadi manusia yang lebih baik. Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan yang teratas. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yogi. Acara selanjutnya yaitu identifikasi dan penyampaian sumber daya sekolah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi, di sini kami bertiga adalah sedang mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak. Di pendidikan guru penggerak ini kita belajar banyak hal terkait sekolah. Salah satunya yaitu mengidentifikasi sumber daya sekolah. Jadi hal-hal yang ada di aset-aset atau modal-modal yang ada di sekolah itu apa saja dan bagaimana cara kita mengembangkan itu. Aset itu ada 2 macam, yaitu aset biotik dan aset abiotik. Kalau aset biotik itu yang terkait dengan makhluk hidup, orang yang hidup, berarti manusianya di sekolah ada guru, kepala sekolah, karyawan,
siswa-siswa, terus panjenengan semua sebagai stakeholder, seluruh stakeholder, ada komite juga begitu nih. Kemudian kalau aset abiotik berarti aset yang tidak hidup seperti bangunan, kebun, tanaman itu tanaman hidup tapi tidak bukan hal yang bisa dikembangkan begitu. Terus modal atau aset itu ada 7 macam. Kita bedakan menjadi 7 macam, yaitu modal yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal alam, dan modal finansial. Sudah? Dari saya cukup, kita teruskan ke Butin dan Pak Adi. Monggo siapa dulu? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semua wali murid yang telah hadir mengikuti acara hari ini. Terima kasih juga untuk tempat datangnya. Terima kasih juga rekan-rekan guru yang telah membantu dalam acara kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang aset yang ada di sekolah maupun tujuan dari program guru yang akan direalisasikan di sekolah. Untuk aset ya tadi kita sudah dijelaskan oleh Ibu Riris. Aset yang ada di sekolahan ada 7 ya, dari modal manusia sampai agama ya, tadi ada 7 yang sudah dijelaskan juga lah. Dari saya nanti tidak perlu menjelaskan lagi, langsung saja ini adalah menuju ke program saya sendiri. Ini ada program dari saya sendiri itu yang bernama Bibok ya. Ini belajar IT dengan Chromebook. Ini juga dapat jelasannya, bisa terlihat semuanya ibu-ibu, bisa ya. Ini adalah program ekstrakurikuler yang memanfaatkan aset yang ada di sekolahan. Ini memanfaatkan Chromebook yang pernah dibagikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk memanfaatkan aset dan waktu murid dengan melatih keterampilan serta pengetahuan murid menggunakan media Chromebook. Untuk tujuan atau sasaran ini adalah di kelas 5 sementara ya, karena ini tujuan awal, baru awal ya, jadi ini akan dilaksanakan pada jenjang kelas 5. Untuk selanjutnya ini adalah latar belakang yang melatar belakangi program yang saya buat. Program ini adalah ada karena peserta didik harus dapat mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, di mana kita ketahui sekarang itu sudah zamannya teknologi ya, apa-apa yang nganggo internet ya. Lalu yang kedua itu masih kurangnya pemahaman peserta didik dalam literasi maupun numerasi. Ini yang bisa dilihat dari hasil ANBK-nya, di mana ANBK juga itu dilaksanakan di jenjang kelas 5 itu sendiri. Pemanfaatan aset yang ada di sekolahan dapat digunakan sebagai sarana belajar dan melatih keterampilan maupun pengetahuan. Dan ini ada aset juga yang ada di sekolahan yang bisa dikembangkan. Tetap ada yang beda ya. Itu sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan di ibu-ibu pemaparan yang ketiga, program yang akan dilaksanakan oleh Butin. Dipersilakan kepada Butin waktu meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita atas bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu bersama ibu-ibu semuanya, ibu pemilik dan bapak komite yang terhormat. Terima kasih atas kedatangannya di ruang ini.
pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan sampai pada modul 3.3 pengelolaan program sekolah untuk berdampak positif pada siswa, pada murid. Dan ibu-ibu yang terhormat, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana rencana program saya Klimatik Visi JGP Angkatan 11. Saya mengambil rencana program disingkat Daily Messi Rally, gerakan literasi menulis puisi religius. Perkenalan, nama fasilitator saya Bapak Harto dan pengajar praktek saya Bapak Erin Harto dan saya sendiri. Terima kasih. Judul yang saya rencanakan program di sekolah ini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa kelas 3, 4, 5, 6 SD melalui gerakan literasi belajar kelas menulis puisi religius dengan pemanfaatan teknologi Canva. Latar belakang diadakannya saya merancang program yang demikian itu adalah dari pertama konsep yang mendasari program tersebut adalah karena dikaitkan dengan modul yang saya pelajari, yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu guru penggerak harus bisa memimpin anak didiknya dengan baik dan juga bisa mengelola program yang direncanakan yang berdampak positif bagi murid. Yang kedua, modul 1.4 tentang budaya positif, di mana murid dibiasakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan juga bermakna dalam kesadaran dirinya melaksanakan kebiasaan yang baik dan akan tumbuh karakter yang baik, dan juga berawal dari kebiasaan tersebut hingga menjadi satu karakter kreatif yang membudaya. Dalam hal ini saya menyampaikan tentang voice suara, yaitu program ini memberikan suara kepada siswa, ya, ketika anak-anakku untuk mengungkapkan ide-ide dan perasaan mereka ketika membuat yang diprogramkan tadi dengan melalui tulisan puisi dan juga desain visual gratis lewat Canva. Siswa dapat memiliki kesempatan untuk memilih tema puisi dan gaya desain mereka. Jadi pilihan ini mendorong rasa tanggung jawab terhadap karya yang mereka buat. Tujuan program di sini yaitu meningkatkan kreativitas melalui kegiatan menulis puisi religius. Siswa dapat mengembangkan imajinasi dan kemampuan berbahasa. Jadi di sini saya kan sebagai guru yang berkualifikasi guru pendidikan agama Islam, guru agama. Jadi saya mengambil program ini menurut saya itu lebih efisien, tepat dan tepat guna, dan menurut saya bermanfaat karena di samping menggunakan pemanfaatan teknologi, salah satunya itu Chromebook yang ada bantuan dari pemerintah, berapa Chromebook, 15 Chromebook, ya, daripada tidak dimanfaatkan. Nah, kita gunakan untuk membuat puisi dengan menggunakan Canva, ya. Di sana aplikasi Canva banyak fitur yang bagus-bagus dan indah. Jadi menulis puisi anak menggunakan fitur Canva, ya. Di sana anak bisa memilih sendiri temanya, bisa memilih sendiri gambar yang mereka senangi. Di situ anak biasanya menyenangi dengan bermacam-macam gambar di kelompok tersebut. Salah satunya itu Canva. Yang kedua, memotivasi siswa dengan menggabungkan teknologi Canva. Siswa akan merasa lebih tertarik dan termotivasi, ya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Kalau sekarang anak-anak itu lebih ideal, lebih senang kalau dikasih dengan permainan yang interaktif, ya, atau lewat Chromebook, laptop, ataupun permainan-permainan juga. Selain itu Canva itu tadi, ya, saya sudah mencoba dengan anak-anak kelas 3, ya, dan kelas 4-5 kemarin waktu yang lalu membuat Canva dengan laptop. Nah, itu senang melihat gambarnya dan tinggal menulis saja, tinggal memikirkan tema apa hari ini. Mengapa saya mengambil religius, puisi religius? Karena apa? Saya sebagai guru agama, ya, selain mengadakan
Asmaul Husna ataupun dengan sholat duha. Saya juga ingin menggerakkan anak itu dengan kesadaran dirinya, ya, kesadaran dirinya bagaimana sih kehidupan sehari-hari selain pada bersyukur kepada Allah, juga anak-anak harus menggunakan otak pikiran kita untuk berpikir. Nah, disitulah otak kita digerakkan untuk berpikir, yaitu mencari tema dan membayangkan karunia Allah yang hari ini itu apa. Nah, kita pikirkan, nah itu Allah kan sudah mengatakannya di dalam Al-Quran bahwa pikiran itu harus terus kita harus terus berpikir, manusia harus bisa untuk berpikir melihat alam ataupun melihat suasana alam sekitar dan juga manusia di sekitar sebagai makhluk sosial. Makanya saya menggunakan program ini sebagai komunikasi untuk saya anak agar itu menyadari dirinya, saya harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih pintar, lebih cerdas nih, dan satunya itu lebih mandiri dalam pemanfaatan teknologi, salah satunya dengan Chromebook tadi, dan juga kaitannya dengan program Pak Ali juga hampir nanti kerjasama antara menulis visi dengan yang Facebook itu. Nah, bisa disampaikan di sosial media YouTube ataupun di media lain Instagram ataupun yang lain, ya, karena tidak hanya menulis saja, tapi puisi tersebut bisa disampaikan dengan kalimat, dengan suara anak dan juga penampilan siswa agar agar anak bisa percaya diri, tumbuh percaya diri, ya. Dengan puisi religi tersebut anak juga bisa menyadari dirinya, kehidupan apa sih sekarang ini, saya sedang apa, seperti itu, saya sedang apa dan bagaimana, untuk apa hari ini, seperti itu, kegiatan saya untuk apa ini hari ini, manfaatnya apa, untungnya apa, dan yang saya gunakan itu penting atau tidak, manfaat atau tidak, benar atau tidak. Jadi anak sudah bisa membedakan salah benar dan manfaat atau tidak hari ini, seperti itu, ya. Motivasi yang kedua yaitu bagaimana anak bisa ada ketertarikan dan termotivasi dengan kegiatan rekreasi tersebut. Saya mengambil kelas 3, 4, 5, 6 karena anak saya pikir sudah bisa memilih tema. Kalau kelas 1, 2 kan belum, hanya saja bisa menghafal kalau 1, 2. Tapi kalau 3, 4, 5, 6 itu bisa berpikir Bapak ini loh hari ini saya perasaannya bagaimana, terus berceritanya, ceritanya itu dimasukkan dalam tema, aku harus bercerita tentang ini tapi dituangkan di dalam tulisan, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknologi. Siswa akan belajar menggunakan aplikasi Canva untuk memberikan karya puisi dan juga menanamkan ini nilai-nilai religius. Melalui puisi religius, siswa dapat lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari. Jadi di samping anak itu membudaya pembiasaan sholat duha, pembiasaan Asmaul Husna, pembiasaan membaca surat Al-Qur'an, surat harus Al-Quran, juga anak juga harus bisa teknologi, ya. Anak juga harus bisa membuat visi religius. Yang kedua, choice, yaitu pilihan. Siswa diberikan pilihan menemukan visi tema-tema yang dan juga bebas dalam menggunakan teknologi desain tanpa. Nah, itu yang sudah diterapkan. Jadi anak agar mempunyai rasa tanggung jawab atas karya mereka yang dibuat. Ownership, kepemilikan. Siswa memiliki kepemilikan atas karyanya yang dibuat dalam bentuk puisi desain, dari proses awal sampai akhir, dari menulis, mendesain sampai mempresentasikan, membuat mereka merasa bangga dengan hasil karya mereka. Kenapa tidak ibu-ibu kalau bisa melihat anak berhasil menulis puisi sendiri, ya, terus menulis sendiri, terus berpikir sendiri, kayaknya bahagia banget, ya. Guru ini karena kebetulan itu anak membuat puisi mencoba, dia dirinya ya, sangat bangga karena sudah menghasilkan hasil karya sendiri dan juga meninggalkan rasa percaya diri, ya, atas keterlibatan pembelajaran. Karakteristik sekolah SD 1 kelas 9 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Riris tentang aset yang ada di sekolah ini, yaitu komunitas pemetaan aset sekolah yang relevan dan memadai dari segi aset sumber daya manusia dan juga sarana prasarana dan juga adanya sarana prasarana Chromebook,
yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing tanpa. Ibu juga bisa melihat hasil di link-linknya mungkin ya, di situ ada sudah catat di gitu. Terus belakangnya sudah tidak bisa disampaikan ya, kalau tadi sumber informasinya. Dan saya membuat program ini untuk sekolah ini untuk pencapaian pemanfaatan pengembangannya. Saya menggunakan pendekatan budget, yaitu pertama saya membuat pertanyaan dulu, apa pikiran saya, apa sih pemanfaatan teknologi, kenapa tidak, terus apa tidak hanya asal mengambil program, tapi kita ambil masalah yang kita pikirkan ya, masalah yang manfaat apa tidak, terus bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan meningkatkan motivasi siswa itu bisa terlihat ketika akan memegang produk. Jadinya saya tertampil termotivasi dengan program tersebut ya. Terus ketika anak ditanya sama kali tidak dalam persisnya ya, tapi berarti saya mengambil program tersebut. Nah, di sini aktor yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, siswa, wali murid dan dalam program ini saya menggunakan strategi yaitu melakukan kolaborasi kerjasama antara ibu dengan saya, guru dengan wali murid dengan komputer ya, saling kerjasama dan melakukan kolaborasi ini melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi ada guru-guru yang bertugas untuk nantinya mengatur kelompok tadi, ada 15 kelompok, jadi satu kelas nanti 15 antara kelas 3, 4, 5, 6 nanti saya absen, dan nanti saya observasi ya, ada catatan observasi tersendiri ada apa, ada anak yang menunjukkan ya. Di sini dalam pembuatan puisi religius ya, di samping anak itu termotivasi dengan karyanya dan juga apa namanya rasa percaya diri, juga meningkatkan apa namanya optimisme anak juga. Di sini nanti akan ada hasil ya, hasil karyanya. Nih aksi nyata strategi. Ya, pertama saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah di awal bulan akhir Oktober. Saya menyampaikan kepada kepala sekolah, bagaimana Pak, saya ingin menyampaikan program ini. Sudah koordinasi dengan kepala sekolah, akhirnya siap, silakan di atur sedemikian rupa nanti disesuaikan dengan aset yang ada, modal yang ada di sekolah ya, termasuk aset sarana prasarana, terus modal yang agama, budaya itu kan sangat mendukung ya. Di samping itu saya melakukan sosialisasi terhadap murid hari ini ya, di Kamis tanggal 14 November 2024. Terus yang ketiga observasi kreativitas peserta didik. Nanti Senin saya akan kerjakan observasi tersebut. Terus melakukan kegiatan tim teaching di tanggal 15 saya akan mengorder dari guru-guru yang bertugas untuk kelas yang 15 tadi, yang kelas untuk puisi religius, yang pemanfaatan teknologi dan yang memilih tema-tema itu. Dan juga saya di dalam ini ambil pelajaran. Nah, di sini aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini. Nah, saya juga ambil dari kalimat tersebut ya. Terus kebijakannya juga apa yang ada apa namanya disukai murid sekarang ini ya. Dari mimpi juga menggerakkan murid untuk minat menulis puisi religius dengan aplikasi Canva ya. Bagaimana anak itu menggali informasi terbaik dan juga respon perasaan diri di dalam mengerjakan program tersebut. Nah, selain itu saya melaksanakan evaluasi program ya. Tidak hanya menyampaikan, tapi saya juga observasi dan evaluasi program tersebut dengan rencana dan evaluasi akhir. Di situ ada gambar gerakan literasi, itu ada puisi anak-anak di kelas 3 yang sudah menulis sendiri terus ditempel di sini. Nah, lanjut di sini ada C, jabatan rencana puisi religius dengan dibantu tim
pitching tadi ya dari dulu, kolaborasi dengan guru-guru, dan juga satu anak satu puisi sampai 2 bahkan lebih. Kemarin ada yang 3 menyampaikan puisi, ada yang mengumpulkan 2, ada yang mengumpulkan 1. Dan penggunaan sumber daya sarana prasarana di sekolah yang memadai, narasumber. Nah, di sini narasumber saya akan melakukan ini narasumber dari guru dan kepala sekolah yang pernah menjuarai lomba menulis puisi kabupaten, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dodi Himawan, pernah menjuarai puisi. Dan juga pernah ini Ibu Kepala Sekolah yang Ibu Haisa itu pernah membuat buku namanya buku antologi puisi ber-ISBN. Makanya saya tertarik dengan itu, bagaimana anak-anak bisa membuat puisi dan dikumpulkan, digabungkan jadi satu. Jadi buku nanti buku itu disimpan di baca di perpustakaan sebagai buku untuk acuan ya membuat puisi. Segala sumber saya ambil dari luar juga, itu sudah saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Selain itu memotivasi murid dan dengan banyaknya fitur yang indah dan bagus menarik aplikasi Canva. Di situ anak-anak sudah tahu kalau Canva itu menyenangkan ya, dilihat itu gambarnya bagus-bagus. Di situ ada gambar anak sekolah, gambar bunga, bagus sekali untuk menulis puisi. Makanya anak tertarik. Terus mengumpulkan puisi-puisi itu dalam satu folder dan untuk dijadikan buku cetak dengan dikirim ke puisi. Dan selain itu saya mengumpulkan satu persatu, terus anak-anak memetik sendiri dipindah dengan fitur yang ada di Canva. Ya begitu, terus dimasukkan dalam folder lalu saya susun seperti itu. Eksekusi sudah tahu tadi ya, dengan rencana program yang dicanangkan sudah mengumpulkan 40 puisi lebih dari siswa selama bulan Oktober awal. Siswa juga sudah sedikit demi sedikit berlatih Canva dan menulis puisi, dan 9 puisi dari guru ya. Guru juga aktif dengan menulis puisi yang dikumpulkan ke saya, sehingga satu siswa ada yang membuat 2-3 puisi bahkan atau lebih. Yang kedua, mengatur draft puisi ke dalam satu folder untuk dibuat buku dengan kelompok puisi. Kenapa? Dalam pembuatan buku antologi puisi itu ada 40 puisi. Jadi saya ambil anak-anak 40 dan juga ditambah guru. Tidak hanya satu kali, tapi terus menerus seperti itu. Agar apa? Untuk mengasah otak, untuk kita berpikir seperti itu ya. Di samping itu bermanfaat juga untuk penambahan referensi di perpustakaan. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi interaktif, praktek langsung, dan juga presentasi. Diskusi interaktif ya, siswa diajak untuk berdiskusi ya di dalam kelas, berbagi ide bagaimana tema-tema yang diangkat sebagai puisi religius dalam puisi religius, dan juga praktek langsung. Siswa diberi kesempatan untuk menulis puisi dan membuat desain menggunakan Canva. Tadi fotonya sudah ada ya, mencoba. Presentasi hasil karyanya bisa meningkatkan percaya diri, dan juga puisi tersebut diunggah ke YouTube dan media sosial lainnya. Untuk program ini diharapkan nantinya dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan ya, jadi berguna terus-menerus berkelanjutan di masa depannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini, sekolah SD Negeri 1 Kasegerahan, khususnya dalam hal literasi dan kreativitas siswa. Dengan adanya kegiatan menulis puisi religius yang dikombinasikan dengan teknologi, siswa tidak hanya diajak untuk berpikir kreatif, tapi juga untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai religius dalam kehidupan. Nah, keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan aktif guru. Jadi guru juga berpengaruh ya, ketika mempraktekkan puisi tersebut guru berpengaruh. Makanya saya bentuk tim teaching tadi ya. Guru dan orang tua yang mendukung siswa untuk berkarya mengeksplorasi potensi diri mereka. Siswa ya, saya membuat tugas buat puisi di rumah, tapi kamu berpikir sendiri,
tidak, orang tua hanya mengarahkan ya, tidak mengajari tapi mengarahkan seperti itu kan. Terus ada yang mengatakan, bener dulu aku dikasih ajar mama, katanya suruh begini-begini, suruh berpikir, iya benar itu, seperti itu. Terus sebagai masukan buat guru untuk bagaimana koordinir agar program ini terlaksana dan juga program ini bermanfaat, bermakna dan berkelanjutan. Ini yang satu, berkelanjutan pada anak didik selama belajar seperti itu ya Ibu. Demikian penyampaian program mengenai program sekolah dari saya dengan kondisi JPP Angkatan 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya Ibu. Terima kasih Ibu sudah menghadirkan ke sini dan menyempatkan waktu untuk mendengar dan melihat pemaparan dari pengelola program dari CGP. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya dan semoga bermanfaat bagi kita dan berkolaborasi untuk sekolah dan anak didik, karena program ini berdampak baik, berdampak positif untuk murid. Jadinya saling mendukung, saling berkolaborasi. Ya, semoga Allah mencatat kita sebagai amal yang baik dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan dicatat oleh Allah dengan satu kebaikan ke masa depan anak didik tersebut. Dan bila kita berikan hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Tirma Teknisi. Demikian Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan, ada masukan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Nanti saya meminta Bapak fokus sebentar lagi Arab. Kalian apa-apa di sebelah sana ini. Dari kami cukup sekian. Bila dari kurang kami mohon maaf. Bila ada masukan, kritik, saran, monggo. Bila takut mengungkapkan sampai orang. Ya begitu dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kurang subuh, kurang apa. Marilah acara pada bagian ini kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.